Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para alim ulama, para tokoh masyarakat, keluarga besar almarhum Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Tholhah Mansur yang saya hormati. Yang saya hormati juga Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Bapak Kiai Haji Zulfa Mustafa. Yang saya hormati Mustasyar Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta Romo Kiai Haji Asyari Apta. Yang saya hormati Rois Suriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta Romo Kiai Mas'ud Mastuki, dan para pengurus NU baik lembaga Banom di semua tingkatan, para pejabat pemerintah daerah, kabupaten, kecamatan, dan pimpinan lembaga serta hadirin hadirat yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia limpah nikmat kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di dalam majelis yang penuh barokah ini dalam rangka memperingati haul ke-40 Romo Kiai Profesor Dr. Kiai Haji Tholhah Mansur, yang penuh barokah sebagai tokoh besar bangsa, ulama harismatik, dan cendekiawan muslim yang telah banyak berjasa bagi umat dan negara. Hadirin hadirat yang berbahagia, haul bukanlah sekedar mengenang, akan tetapi haul itu adalah momentum untuk meneladani almarhum Profesor Kiai Tholhah Mansur adalah sosok yang menggabungkan kedalaman ilmu agama dengan wawasan kebangsaan yang luas. Beliau tidak hanya dikenal sebagai akademisi dan pemikir Islam, akan tetapi juga dikenal sebagai pelayan umat yang tulus, yang kiprahnya di dunia pendidikan, dakwah, dan pemerintahan telah memberikan warna tersendiri bagi bangsa Indonesia. Sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, saya juga merasa bangga dan terhormat bisa turut hadir memberikan sambutan dalam acara hal ini. Kementerian Agama memandang figur seperti Kiai Tholhah ini sebagai inspirasi dalam membangun moderasi beragama, memperkuat ukhuwah, dan menanamkan nilai-nilai keislaman rahmatan lil alamin. Para kiai, hadirin hadirat, saya secara pribadi juga menemukan inspirasi dari Profesor Kiai Tholhah Mansur ini. Ini saya inspirasi sejak tahun 94. Ketika saya masih santri di Pondok Pesantren Nurul Ummah Kota Gede, ngaji dengan Romo Kiai Asyari Marzuki, lulus dari SMA 5 Yogyakarta. Saya bimbang karena saya keterima di 3 universitas, di Undip Semarang, IKIP Yogyakarta yang sekarang namanya UNY, kemudian di Sudirman, Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Di tengah-tengah kebimbangan itu kemudian saya sering membuka-buka buku di perpustakaan simbah saya, Mbah Suwardiono, seorang aktivis NU yang rumahnya ada di Wonosari, Gunung Kidul. Tiba-tiba saya menemukan sebuah buku putih tetapi sudah agak kuning-kuningan. Cetakan lama, cetakan tahun 70. Buku ini masih saya simpan, Gus Robi, di rumah. Kurang lebih tebalnya 3 cm. Di almari perpustakaan simbah saya tadi itu. Kemudian saya penasaran, saya membuka, ternyata buku itu adalah disertasi UGM
Judulnya pembahasan beberapa aspek tentang kekuasaan-kekuasaan eksekutif dan legislatif negara Indonesia. Karya Dr. Tholhah Mansur. Setahu saya, kenapa kok kakek saya mempunyai buku itu? Ternyata dulu ketika tahun 60-an kakek saya itu juga sering sowan ke Kolombo. Mengajak ibu saya yang masih kecil juga, masih aliyah di PGA Putri. Kemudian saya membuka-buka lembar demi lembar buku tersebut. Saya belum kenal memang dengan Pak Kiai Tholhah Mansur ini. Tetapi saya tiba-tiba takjub dan bangga. Kenapa? Karena ada disertasi hukum ya dari seorang kalangan pesantren, dan di dalam kata pengantarnya menyebutkan banyak kiai yang berjasa dalam pencapaian pendidikannya. Ini saya baru temui seorang kalangan pesantren. Nek kalangan pesantren biasanya teng UIN, teng IAIN ngoten nggih. Tapi ini di UGM dengan judul disertasi hukum. Ini luar biasa. Tentu nama-nama kiai itu tidak asing bagi kalangan pesantren, bahkan yang istimewa. Buku itu menyebutkan kapan disertasi itu diuji terbuka. Ini kita juga masih nunggu ujian terbuka Mbak Fatma, Ketua Muslimat PBNU. Niki pun kalau tagih 10 tahun yang lalu. Ya. Ujian promosi doktornya itu ora bain-bain iki. Di Siti Hinggil Kraton Ngayogyakarta. Ini mungkin belum banyak yang tahu bahwa Profesor Kiai Haji Dr. Tholhah Mansur itu disertasinya diujikan di Fakultas Hukum UGM memang, tetapi letaknya promosinya itu ada di Siti Hinggil Kraton Ngayogyakarta. Gus Romi dereng lahir niki nggih? Dereng. Ya. Itu disertasinya itu diujikan pada tanggal 17 Desember 1969. 1969 17 Desember. Tentu disertasi ini kemudian sangat menginspirasi saya, sehingga saya pun kemudian di dalam kebimbangan itu memilih Fakultas Hukum di Universitas Diponegoro. Dan akhirnya tanggal 5 Oktober 2015 saya juga menyelesaikan disertasi hukum di Universitas Gadjah Mada, Gus Romi. Jadi kula nggih niru Profesor Kiai Tholhah Mansur ngoten. Edek-edeng rakitan sithik ngoten nggih. Termasuk di dalam disertasi Kiai Tholhah itu menyebutkan banyak kiai ya. Saya pun ikut-ikutan sejak skripsi, tesis sampai disertasi. Saya sebutkan juga kiai-kiai guru-guru saya. Termasuk Romo Kiai Mufid Mas'ud Allahu yarham. Pondok Pesantren Sunan Pandanaran. Kali Romo Kiai Asyari Marsuki. Pondok Pesantren Nurul Ummah Kota Gede. Kalian Romo-romo Kiai kula teng Semarang. Hadirin yang berbahagia, haul ini juga menjadi ajang refleksi bagi kita semua untuk melanjutkan perjuangan beliau di dalam mencerdaskan umat. Apakah kita sudah mempunyai semangat kebangsaan yang beliau wariskan? Apakah kita juga menempatkan ajaran agama sebagai ajaran kedamaian dan kemajuan? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, hidayah, karomah kepada kita semua dan memberikan ampunan yang sebesar-besarnya untuk almarhum, menempatkan ke dalam sisinya yang mulia dan menjadikan kita semua sebagai penerus perjuangannya. Amin Allahumma amin. Akhirul kata, apabila ada kesalahan kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.